Pada kisah Alkitab hari ini, Yesus menyuruh 2 orang muridnya mengikuti orang yang membawa kendi air masuk ke dalam rumah yang akan dijadikan tempat makan Paskah bersama murid-muridnya. Shalom adik-adik. Hari ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah turun ke dunia dan hari ini Tuhan Yesus harus mengorbankan dirinya di kayu salib. Adik-adik tahu kan hari ini hari apa? Iya benar, pinter sekali adik-adik, luar biasa. Adik-adik, Tuhan Yesus rela turun ke dunia karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang Yesus merayakan Paskah dengan murid-muridnya. Apa adik-adik? Iya benar, Yesus merayakan Paskah dengan murid-muridnya. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Injil Lukas pasal 22 ayat 7-34 dan Yohanes pasal 13. Nah, adik-adik, pada zaman dulu ya, Tuhan itu sudah menyampaikan kepada para nabi-nabi sebagian rencana dari penyelamatan umat manusia. Itu luar biasa adik-adik. Jauh sebelum Tuhan Yesus datang, Allah Bapa di surga sudah menyampaikan itu kepada para nabi. Dan mereka sudah menuliskan itu semua di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama adik-adik sebelum Yesus datang. Nah, kini hal itu terjadi tepat seperti apa yang Tuhan atau Allah katakan. Allah selalu melakukan apa yang sudah dikatakan. Luar biasa adik-adik ya, Allah kita memang Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Nah, Tuhan Yesus adik-adik di dalam pelayanannya di dunia ini selama lebih dari 3 tahun yang sudah berlalu, dan waktu ini Yesus tiba saatnya akan menanggung segala dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Tapi murid-muridnya tidak tahu. Murid-muridnya tidak tahu bahwa Yesus akan mati menanggung dosa-dosanya, menanggung dosa-dosa murid-muridnya, dosa-dosa kita semua. Muridnya tidak ada yang tahu adik-adik. Seharusnya kita inilah adik-adik, kakak dan semua umat manusia itulah yang harus dihukum. Karena apa? Karena iya benar, karena dosa-dosa, karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita adik-adik. Maka harusnya kitalah yang dihukum, benar. Tapi karena kasih anugerah Allah, Yesus harus datang ke dunia untuk membebaskan kita semua dari segala dosa dan kesalahan kita. Luar biasa adik-adik. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus yang rela turun dari surga ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita dari segala dosa. Enggak ada. Hanya Yesus. Dia rela mengalami penderitaan yang amat sangat luar biasa, yang sebenarnya tidak bisa ditanggung oleh manusia. Itu Allah sudah tahu adik-adik. Manusia tidak akan mampu menanggung dosanya. Maka dari itu Allah turun melalui Yesus Kristus untuk membebaskan kita dari segala dosa. Tapi konsekuensinya Yesus rela mati di kayu salib, menanggung segala dosa kita dengan segala sakit, penyakit apapun yang dideritanya, cambukan ya dari para tentara Romawi dideritanya. Karena apa? Karena kasihnya kepada kita. Ya. Adik-adik, malam ini merupakan satu malam yang terakhir bagi Yesus
yang akan bersama-sama murid-muridnya. Yesus malam ini tahu dia akan bersama muridnya malam yang terakhir. Makanya Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya, yaitu Petrus dan Yohanes, untuk pergi mempersiapkan tempat untuk mereka makan Paskah bersama. Nah, Tuhan Yesus berkata pada Petrus dan Yohanes begini adik-adik. Waktu kamu masuk Yerusalem, kamu akan bertemu dengan seorang pria pembawa kendi air. Ya, tadi adik-adik sudah lihat ya peragaan yang sudah diberikan oleh kakak-kakak. Nah, ikutilah dia ke rumah yang ia masuki. Itu kata Yesus kepada Petrus dan Yohanes. Pemilik rumah itu akan menunjukkan sebuah kamar kosong yang besar di loteng dan disitulah tempatnya. Itu kata Tuhan Yesus kepada siapa tadi? Ya benar, kepada Petrus dan Yohanes. Oke, bagaimana selanjutnya? Ternyata Petrus dan Yohanes menjumpai tepat seperti apa yang sudah dikatakan oleh Yesus. Oh luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus adik-adik. Wih luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus tahu segala hal apapun yang belum pernah terjadi atau akan terjadi. Yesus sudah tahu. Amin. Luar biasa adik-adik ya. Kita belum pernah tahu seorang pun yang bisa melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus katakan betul-betul terjadi. Luar biasa adik-adik. Nah, pemilik rumah itu adik-adik menunjukkan sebuah kamar di loteng yang cukup besar bagi Yesus dan murid-muridnya untuk makan Paskah bersama malam itu. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Di sanalah Petrus dan Yohanes mempersiapkan semua keperluan untuk makan Paskah bersama. Nah, tiba di tempat perjamuan, tidak ada seorang pelayan yang membantu untuk mencuci kaki Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Enggak ada adik-adik. Tapi adik-adik tahu? Ternyata satu pun muridnya juga tidak ada yang mau membasuh kaki Tuhan Yesus. Tidak ada juga yang mau membasuh kaki murid-murid yang lain. Jadi, mengapa begitu? Karena murid-murid Yesus menganggap itu pekerjaannya seorang pelayan untuk membasuh kaki orang. Itu pekerjaan pelayan yang mereka anggap pelayan itu pekerjaan yang paling rendah. Nah ini adik-adik. Murid-muridnya menganggap petugas pelayan itu adalah petugas yang paling rendah. Nanti akan kakak beritahu adik-adik. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang seorang pelayan. Ya. Nah, di malam terakhir sebelum Yesus mati bagi kita semua, mati bagi mereka semua, terjadi satu pertengkaran tentang siapa yang paling penting dan paling pantas dihormati. Mereka bertengkar memperebutkan diri supaya mereka diakui sebagai orang yang paling penting, paling dihormati, paling besar di antara mereka. Ternyata adik-adik, apa yang mereka pertentangkan itu biasa terjadi juga di dalam kehidupan kita. Betul? Ya. Ya. Seringkali kita juga merasa aku yang paling kuat. Aku yang paling besar, aku yang harus dihormati. Hal itu adik-adik, bukankah suatu hal kesombongan yang terjadi dalam diri kita? Betul? Adik-adik, seringkali itu terjadi. Kalau hal ini terjadi dalam diri adik-adik, dengarkan baik-baik firman Tuhan hari ini adik-adik. Tuhan Yesus akan mengatakan apa tentang hal ini? Ya kita ikuti ya selanjutnya. Di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 24. Nanti minta tolong salah satu adik membacakan, silakan Dek. Lukas 22 ayat 24.
Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Ya, puji Tuhan adik-adik, mereka ternyata memperebutkan satu tempat bagi mereka. Bagaimana saya bisa menjadi yang terhebat, terbesar, terhormat, ter yang lainnya adik-adik. Wah, kesombongannya muncul. Itu ada Yesus loh di situ adik-adik. Ada Tuhan Yesus. Setiap merasa dirinya yang paling layak, dirinya yang paling penting, dirinya yang perlu dihormati. Padahal itu tidak sama sekali. Itu sangat ditentang oleh Tuhan Yesus adik-adik. Kesombongan bisa muncul di dalam diri kita, di dalam diri adik-adik. Tapi ingat, kesombongan membuat kita jatuh dalam dosa. Ya, hati-hati. Nah, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Di dalam Lukas pasal 22 tadi, kita baca coba yang ayat 26. Silakan adik dibacakan. Lukas 22 ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Amin. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus adik-adik? Kalau ingin kamu menjadi yang terbesar, seorang pemimpin harus apa? Iya benar, harus mau menjadi seorang pelayan. Amin. Luar biasa adik-adik. Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita semua, kepada adik-adik, bahwa kalau adik-adik mau menjadi orang hebat, menjadi orang besar, orang yang dihormati, adik-adik kita, kakak juga harus bisa menjadi seorang, betul sekali, seorang pelayan. Pinter adik-adik, menjadi seorang pelayan. Loh, Kak, apa sih artinya seorang pelayan? Cuman melayani orang, masa gitu menjadi orang terbesar? Adik-adik, tahu enggak, selama 3 tahun tadi, awal khotbah ini, 3 tahun lebih Tuhan Yesus melayani. Tidak pernah Yesus minta dilayani, tapi Yesus selalu melayani murid-muridnya. Ya, nanti akan kita lihat bentuk pelayan Tuhan Yesus itu tidak hanya memberikan pengajaran saja, tapi Yesus juga memberi teladan. Apa teladan yang sudah diberikan Tuhan Yesus adik-adik? Kita lihat ya, apa sih? Yesus bangkit untuk menjadi pelayan mereka. Ia mencuci kaki mereka dan mengeringkan dengan kain yang terikat di pinggangnya. Semua murid tercengang. Yuk kita baca Yohanes pasal 13 ayat 4 dan 5. Coba adik-adik salah satu yuk dibacakan yuk. Yohanes pasal 13 ayat 4 dan 5. Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Amin, puji Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak hanya menyampaikan pengajaran atau khotbah, tapi Yesus memberikan apa tadi? Pinter, teladan. Betul, pinter adik-adik. Yesus juga memberikan teladan. Luar biasa adik-adik ya. Itulah yang Tuhan minta kepada kita. Kita harus bisa merendahkan diri kita, merendahkan hati kita seperti teladan dari Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Melayani. Adik-adik mau melayani? Puji Tuhan, haleluya. Memang kita harus melayani seperti teladan Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Raja. Dia lebih besar dari manusia manapun. Tapi dia mau merendahkan diri. Dia mau merendahkan diri sampai menjadi seorang pelayan yang dianggap hina oleh orang. Bahkan mau mencuci kaki murid-muridnya. Adik-adik, Yesus ingin kita semua mengikuti teladannya dia untuk bisa menjadi
teladan. Kita baca lagi di dalam Yohanes pasal 13 tadi ayat 14 sampai 15 dan ayat 17. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. 17. Ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Adik-adik lihat di ayat 17 tadi. Setelah Yesus melakukan pelayanan membasuh kaki murid-muridnya, ayat 17 dikatakan apa? Kalau kita mau melakukan pelayanan kepada sesama kita untuk Tuhan, maka kita adalah orang yang berbahagia. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, adik-adik. Luar biasa. Teladan Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa kita melayani sesama kita untuk Tuhan, itu perbuatan yang sangat berbahagia. Adik-adik mau kan berbahagia? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, lanjutnya apa adik-adik? Kakak mau ngajak adik-adik berdoa bersama, kita minta Roh Tuhan, Roh Kudus itu menolong kita supaya kita bisa meneladani Tuhan Yesus. Ya, kita berdoa bersama sebentar ya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, agar hari ini Roh Kudus-Mu yang selalu ada di dalam hati kami, ada di dalam pikiran kami, boleh memberikan kami suatu karunia, suatu pertolongan kepada kami, supaya kami mampu Tuhan, adik-adik mampu untuk dapat melayani sesama manusia. Seperti Engkau yang sudah melayani murid-murid-Mu Tuhan, kami mau meneladani keteladanan-Mu dengan melayani sesama manusia untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dari situlah maka kami memperoleh kebahagiaan yang luar biasa. Karena itu merupakan satu kehormatan Tuhan bagi kami untuk dapat melayani mereka karena Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik kita lanjutkan lagi ya. Nah, sesudah Tuhan Yesus selesai membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata demikian. Aku sangat rindu makan Paskah bersama dengan kamu sebelum aku menderita. Adik-adik, kalau kakak tanya kepada adik-adik, kira-kira murid-muridnya ngerti enggak Yesus mau menderita? Kira-kira murid-muridnya ngerti enggak? Pintar, benar adik-adik. Murid-muridnya enggak ada yang tahu. Ya, tidak tahu bahwa Yesus sebentar lagi akan mati. Yesus sebentar lagi akan disiksa, disesah karena dosa-dosa mereka. Enggak ngerti. Tapi Yesus Maha tahu. Yesus tahu, Yesus memberitahukan kepada muridnya, ayo kita makan bersama dalam makan Paskah ini karena aku sebentar lagi menderita. Murid-muridnya enggak tahu. Nah, Yesus mengatakan, salah seorang dari kamu, salah seorang dari kalian akan mengkhianati aku dan menyerahkan aku kepada para imam dan untuk dibunuh. Wow. Kira-kira kalau adik-adik mendengar Yesus mengatakan demikian, sementara adik-adik belum tahu, enggak tahu bahwa Yesus akan mati disiksa. Kira-kira perasaan adik gimana? Tuhan, benar itu Tuhan. Kalau bisa jangan terjadi Tuhan, aku mau dengan Tuhan terus selamanya. Gitu ya adik-adik kira-kira ya. Ya kakak juga demikian adik-adik. Kakak pengennya bersama Yesus terus. Kalau seandainya kakak waktu itu ada ya adik-adik ya. Kalau waktu itu misalnya kakak sudah hidup bersama Yesus waktu jadi manusia. Pasti kakak pengennya ikut Yesus terus gitu adik-adik ya. Enggak mau ditinggalkan. Sama seperti sekarang adik-adik. Melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri adik-adik semua, diri kakak, kita juga tidak mau Roh Kudus meninggalkan kita.
Tapi yang sering terjadi adik-adik, kita sendiri seringkali lupa bahwa Yesus itu melalui Roh Kudusnya ada di dalam hati kita, kita tinggalkan. Padahal adik-adik ingat, Roh Kudus tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita, tidak pernah. Roh Kudus ada dalam hati kita untuk selama-lamanya, amin. Luar biasa adik-adik. Roh Kudus selalu ada dalam hati kita. Tapi sayangnya kadang-kadang kita lah lupa ada Roh Kudus dalam hati kita, kita berbuat salah, kita meninggalkan, ya. Itu jangan terjadi adik-adik ya. Puji Tuhan. Nah, lanjutannya apa? Mereka kaget. Yesus berkata kaget, pasti ya adik-adik ya. Mereka tidak tahu siapa di antara mereka yang dimaksud oleh Yesus. Siapa ya, siapa ya? Mungkin mereka saling senggol. Siapa ya? Siapa ya? Iya, aku nggak tahu siapa. Pasti gitu adik-adik ya. Iya, siapa ya? Nggak mungkin lah, nggak mungkin aku. Iya, aku juga nggak mungkin. Mungkin begitu adik-adik ya. Saling berbisik umak gitu ya, berbisik gitu mungkin ya adik-adik ya. Mungkin seperti itu. Tapi Yesus tahu, ya. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dirinya, siapa yang akan mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati dia. Itu yang akan dilakukan Yudas Iskariot. Yesus bisa saja menghentikan Yudas. Bisa enggak ada kira-kira Yesus menghentikan Yudas? Iya, bisa, benar. Bisa. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Karena Yesus tahu Allah tetap berkuasa atas hal-hal buruk yang akan terjadi. Ingat, Tuhan Allah tetap berkuasa saat terjadi hal-hal buruk dalam kehidupannya Yesus, dalam kehidupan kita. Tuhan tetap berkuasa. Itulah maka Yesus tidak menghentikan Yudas Iskariot. Nah, Yesus tahu ia datang hanya untuk memenuhi janji Allah bagi keselamatan manusia. Keselamatan adik-adik, keselamatan kakak, dan hal itu digenapi untuk menggenapi adik-adik, untuk menggenapi di dalam kitab Mazmur pasal 41 ayat 9. Yuk kita baca Mazmur pasal 41 ayat 9. Apa yang dikatakan di dalam kitab itu? Mari adik. Mazmur 41 ayat 9. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Amin. Adik-adik, kalau di dalam Alkitabnya adik-adik ya, di dalam Alkitabnya adik-adik ayat 10 adik-adik ya. Ya, di dalam Alkitabnya adik-adik itu ayat 10. Adik-adik baca yang ayat 10 di dalam Alkitab. Kalau di dalam gadget ya, di dalam gadget itu ayat 9, dalam kurungnya kan ada ayat 10-nya gitu adik-adik ya. Itu yang dibaca ya. Nah, ternyata hal itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Mazmur pasal 41 ayat 9 atau ayat 10 ya di dalam Alkitab. Ya, untuk memenuhi janji Allah yang di surga. Makanya Yesus tidak mau menghentikan Yudas. Ya. Nah, Allah tetap berkuasa ketika hal buruk terjadi dan bisa mengubah hal yang buruk itu menjadi kebaikan. Nah, dalam hal ini Yesus mengalami hal buruk supaya kita mendapatkan kebaikan. Yaitu apa? Kita diampuni segala dosa kita. Kita diselamatkan dari maut. Itulah kebaikan Tuhan kepada kita. Yesus mau menanggung, rela mati di kayu salib. Karena dia mengasihi adik-adik. Karena dia mengasihi kakak, mengasihi semua. Amin, luar biasa adik-adik ya. Sesudah itu Yesus mengambil roti, setelah mengucap syukur, ia memecah roti itu lalu memberikannya kepada mereka, kepada murid-muridnya. Dan berkata apa? Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menyelamatkan kamu, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Ya, itu di dalam Lukas pasal 22 ayat 19.
Nanti sekalian dibaca ayat 20 ya Kak. Lukas 22 ayat 19 dan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Inilah yang terjadi pada malam Paskah itu adik-adik ya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-20 tadi, begitu juga setelah makan, ia memberikan gelas anggur kepada mereka dan berkata begini, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang dicurahkan untuk mengampuni kamu. Luar biasa. Tuhan Yesus sudah tahu dia akan mati di kayu salib. Tubuhnya hancur, adik-adik, disiksa, dicambuk dan sebagainya. Kepalanya dikasih mahkota duri, ya, darahnya bercucuran di mana-mana. Ya, kalau kita lihat di dalam Injil kitab Yesaya, adik-adik, dikatakan di situ orang tidak bisa mengenal wajahnya, rusak, adik-adik. Begitu sakit yang diderita Tuhan Yesus. Dan itu kemungkinan besar tidak akan mampu kalau ditimpakan pada diri kita, manusia biasa. Itulah besarnya kasih Tuhan kepada kita. Makanya kita harus bisa meneladani dia, meneladani Yesus yang mau melayani murid-muridnya. Adik-adik mau ya melayani? Amin, puji Tuhan. Kata Yesus begini, Simon, iblis sudah minta izin untuk mengujimu. Adik-adik, waktu itu murid-muridnya enggak tahu bahwa Yesus itu bisa mengetahui apa yang akan terjadi sebelumnya. Bahkan mereka tidak tahu bahwa setan, iblis itu tunduk kepada Yesus. Tunduk kepada Yesus. Makanya sampai iblis itu minta izin kepada Yesus. Untuk menguji Simon. Luar biasa adik-adik ya. Yesus waktu itu yang masih sebagai manusia seperti kita ini, iblis tahu Yesus ini Tuhan. Yesus ini yang berkuasa atas dirinya iblis, maka iblis untuk menguji Simon dia harus izin dulu kepada Yesus. Luar biasa adik-adik, dikatakan begini, Simon, iblis sudah minta izin untuk menguji kamu, tapi aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Bila kamu sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Luar biasa adik-adik ya. Iblis pun tunduk pada Yesus. Buktinya untuk menguji Simon dia harus izin kepada Yesus. Demikian juga kepada adik-adik semua. Adik-adik jangan punya rasa takut, jangan punya rasa khawatir. Hal buruk apapun yang hari ini terjadi dalam diri adik-adik, ingatlah. Sesuatu yang akan terjadi pada adik-adik, Tuhan sudah tahu. Tuhan mengizinkan terjadi hal buruk kepada adik-adik karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah dalam diri adik-adik. Amin. Luar biasa ya. Apa jawab Petrus saudara? Adik-adik. Jawab Petrus begini. Tapi Tuhan, aku rela masuk penjara loh. Aku rela mati bersama kamu. Tuhan Yesus jawab begini adik. Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Wow, luar biasa. Itu sudah terjadi belum adik-adik? Iya belum terjadi tapi Yesus sudah tahu. Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Luar biasa adik-adik, Yesus tahu apa yang akan terjadi. Dan itulah yang diujikan iblis kepada Petrus sampai dia harus menyangkal Yesus. Ya.
Yesus tahu semua hal buruk yang akan terjadi. Apa saja yang terjadi? Yudas mengkhianati Yesus. Itu hal buruk bagi Yesus. Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Yesus sudah tahu. Penderitaan yang akan dialami, yang akan terjadi pada diri Yesus. Itu Yesus sudah tahu. Hal-hal buruk itu Yesus sudah tahu. Tapi mengapa Yesus mau hal itu terjadi dalam dirinya? Karena, iya pintar adik-adik. Karena kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Ya, puji Tuhan. Namun Allah tetap berkuasa ketika hal buruk itu terjadi. Dan Allah berkuasa untuk merubah hal buruk yang terjadi baik untuk kemuliaannya. Jadi Allah itu berkuasa untuk merubah hal-hal yang buruk yang terjadi dalam diri Yesus untuk menjadi kebaikan bagi kemuliaan Allah. Apa itu adik-adik? Karena Yesus menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Maka Tuhan Allah dimuliakan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa adik-adik ya. Pengorbanannya sangat besar. Nah, hari ini mari kita akan berdoa lagi kepada Tuhan. Kita minta tolong kepada Tuhan supaya kita bisa meneladani Kristus. Ya, kita percaya penuh kepada Allah bahwa Allah sanggup merubah hal-hal buruk yang terjadi kepada adik-adik akan menjadi suatu kebaikan. Ya, mari kita berdoa supaya kita mampu mengalami hal-hal yang buruk itu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Sungguh kami bersyukur karena Engkau rela mengorbankan diri-Mu hanya karena mengasihi kami, menebus dosa kami dan menyelamatkan kami dari segala dosa dan maut. Tuhan terima kasih. Kami mau Tuhan mulai hari ini akan meneladani Engkau. Kami tahu bahwa Allah Bapa di surga mampu merubah hal-hal buruk yang terjadi pada diri-Mu Tuhan Yesus menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa. Demikian juga di dalam diriku. Di dalam diri kami Tuhan. Kami percaya bahwa Bapa di surga mampu merubah hal-hal buruk yang terjadi dalam diri kami untuk menjadi suatu kebaikan dan kemuliaan bagi Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam diri kami percaya semua atas izin Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, kami mau menjadi anak-anak yang meneladani Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah adik-adik, yuk tepuk tangan untuk Tuhan Yesus untuk kemuliaannya. Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan baca ayat hafalan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Ya, Yakobus pasal berapa? Pasal 3 ayat 16. Ya agak susah kakak ya, memprakirkan ayat 16 gimana? Ya, ayat 1 sama 6 gini ya, 16 ya adik-adik ya. 16 gini ya. Oke, ayo gimana bunyinya? Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitulah ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Kita akan bertemu lagi hari Minggu di dalam hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.